Oke, kembali lagi di acara Opini Pak Anton. Nah, hari ini saya mau ngangkat isu menarik, Pak. Banyak teman saya tuh yang bertanya-tanya, Pak. Yang ya komplain ya. Kenapa pada saat punya kasus yang sama, ketemu advokat A dengan advokat B, itu harganya bisa bumi dan langit, Pak. Bedanya emang di mana? Kalau menurut beda ya? Opini Pak Anton. Berbeda ya? Iya. Nggak mesti bumi dan langit kan, tapi berbeda. Beda aja ya. Tapi kebanyakan bumi dan langit, Pak. Itu sebenarnya tergantung. Kalau masalah honorarium ya, itu kita bicara tentang naturnya advokat ya, dari sudut pandangnya advokat, persepsinya advokat. Pertama itu berkaitan dengan cepat atau tidak, atau mendesak atau tidaknya kasus ini. Kemudian kedua, pengetahuannya dia akan kasus tersebut. Kenapa kok ini juga jadi pertimbangan? Karena dengan keterbatasan kemampuan atau keahliannya dia mungkin berbeda ya dengan keahlian yang dimiliki. Mau nggak mau dia kan harus ganti partner, sehingga otomatis honorarium yang diterima sama dia otomatis kan akan jauh lebih besar dibandingkan dengan dia misalnya bekerja sendirian. Belum lagi yang ditemui itu adalah lawyer atau advokat yang nggak punya kantor sama yang punya kantor. Maksudnya di sini adalah dia mungkin kantornya cuma di rumah. Sementara yang lain itu dia kantornya mungkin dia beli, mungkin dia sewa. Nah itu otomatis kan biaya ininya akan berbeda, biaya yang dikeluarkan operasional costnya berbeda. Untuk mengeluarkan suatu produk hukum itu beda-beda. Beda-beda. Jadi itu kalau kita lihat dari natur advokatnya. Oke, kalau misalnya ini Pak, ada juga kasusnya itu mirip-mirip, advokatnya sama, pakai orangnya sama nih, pakai kantor Ansugi misalnya sama, tapi fee-nya atau honorariumnya bisa beda. Satu masalah utang piutang nilainya 2 juta, yang satu nilainya 2M. Kalau sama-sama sidang, sama-sama ngurus perkara, sama-sama Pak, 12-15 kali sidang. Tapi kenapa harganya bisa beda? Apa hanya karena yang 2M ini nominalnya banyak, jadi yaudah lawyernya ambil banyak? Tapi kalau kita lihat dari natur kasusnya, itu otomatis nilainya itu kecil dan nilainya besar. Dampak atau resiko hukumnya itu berbeda. Contoh misalnya kalau utang piutang nilainya cuma 5 juta, 10 juta misalnya. Sama hutang piutang yang nilainya 5 miliar, 10 miliar. Itu jelas beda. Karena kenapa? Anggap aja ini nggak sampai sidang. Kalau misalnya ada somasi berkaitan dengan utang 5 juta, ya 10 juta, atau hutang 5 miliar, 10 miliar. Ini respon debitor berbeda gitu ya Pak? Respon dari kreditor yang sebenarnya berbeda. Punya utang 5 miliar, 10 miliar, kalau nggak kebayar, itu sudah pasti masuk perkara. Tetapi kalau 5 juta, 10 juta, itu nggak direspon, itu bisa jadi, ya sudahlah, daripada perkara, majukan ke pengadilan, atau perkara pidana, ya direlakan. Nanti pahalanya bisa di surga. Kayak gitu. Tapi kalau 5 miliar, wah tiba-tiba nggak peduli sama pahala di surga, ya ajar terus. Terus gitu loh, berapapun biaya yang saya keluarkan, pasti sebanding. Karena kenapa? Nilai tagihannya besar. Belum lagi nanti kalau misalnya nggak sampai sidang nih, menyelesaikan utang 5 juta, 10 juta, mungkin satu kali bayar selesai. Tetapi kalau masalah 5 miliar sampai 10 miliar, itu pastinya dibutuhkan perjanjian-perjanjian khusus, kemudian pembayarannya secara angsuran, atau nunggu tanahku laku baru saya bayar. Ini kan ada janji-janji seperti itu. Sekarang itu kok sudah terpenuhi misalnya, terus tiba-tiba angsuran kesekian macet. Kan resiko-resiko itu kan muncul lebih kompleks dalam artian seperti itu. Itu yang membuat dengan kasus yang kurang lebih sama dengan nilai yang berbeda, itu di pengacara yang sama itu bisa tarifnya bisa berbeda. Nah, setelah kita kaji dan jabarkan semua ya, misalnya nih teman-teman yang nonton video ini, kira-kira saran apa yang bisa Pak Anton berikan agar mereka bisa pilih lawyer yang tepat? Kamu harus melihat dari satu sisi lagi, satu persepsi lagi. Kalau tadi kita sudah bicara natur kasus sama naturnya lawyer atau advokat, berarti sekarang kita harus melihat dari naturnya kamu, naturnya klien. Apa yang kamu mau dari seorang advokat? Apakah pride-nya? Oh, saya pakai pengacara mahal nih. Wah, karena yang gede-gede nggak bakalan yang namanya dia pakai LBH. Karena kenapa? Dia ngejar pride. Kalau kamu ngejar pride, ya cari pengacara yang bagus, yang terkenal. Iya Pak, ada cerita orang bayar 200 juta tiap bulan buat lawyer. Pada saat ditanya buat apa ya, gak apa-apa, buat gaya-gayaan aja karena aku bisa bayar itu. Ya, karena aku bisa beli, makanya aku beli, cuman itu aja alasannya. Ada yang seperti itu, gitu. Ya bersyukurlah ya. Lawyernya gitu. Kalau ada klien yang model begitu, saya sangat senang hati. Terus ada faktor apa lagi Pak? Dari faktor satu, faktor pride. Yang kedua, faktor trust. Ya ini mungkin cerita sedikit ya. Ada seorang teman saya lawyer,
ya, dia punya sahabat pemilik perusahaan, dia nawarin, kamu mau pakai aku nggak tiap bulan, kan enak, kamu kalau ada masalah-masalah di perusahaanmu, kamu kan bisa, aku bisa maju, aku bisa tanya aku, oh enggak, aku nggak butuh, karena kenapa, perusahaanku istilahnya lurus-lurus aja nih, mengikuti peraturan nih, kata gitu. Jadi aku nggak butuh lawyer yang dibayar tiap bulan itu ya, langganan atau retainer itu nggak butuh. Oh oke, kalau begitu. Kemudian 1 bulan kemudian, tiba-tiba dia mendapatkan telepon malam hari, ya jam 1 malam, temannya telepon dia, tolongin aku dong, katanya. Kenapa? Aku butuh kamu. Anakku nabrak orang, sekarang lagi ditahan nih di polisi. Ayo, bayarnya otomatis lebih mahal. Karena kenapa? Kebutuhannya mendesak dan gak punya hubungan sebelumnya. Ya tak kenal maka tak koro. Tiap bulan ayo tak apelin, nggak mau. Terus tiba-tiba butuh, ya kan? Ibarat kata gini deh, kamu punya teman, ya, kamu jarang berhubungan sama dia, terus tiba-tiba kamu butuh duit, pinjem dia, kira-kira dikasih nggak? Kayaknya enggak deh. Tapi beda kalau kamu punya teman, sering keluar bareng, sering traktir, tiba-tiba kamu nggak punya duit, kamu pinjam duit sama dia, pasti dikasih. Om dekat, kecuali temannya bajingan. Nah, tapi kenapa Pak? Kalau lawyer-lawyer di Jakarta itu baru buka beberapa tahun aja kantornya udah bisa di gedung tingkat, fasilitasnya mewah. Tapi kalau di Surabaya jarang kayak gitu. Apakah itu faktor advokatnya, atau faktor kasusnya, atau kliennya Pak? Waktu. Hah? Kok bisa waktu? Nah, kalau di Jakarta itu ya, waktu adalah uang. Daripada dia menghabiskan waktunya untuk menawar, ya, lawyernya, lebih baik dia kerja dari duit, kan gitu. Kalau di sini? Kalau di sini ya mendingan nawar lah, gitu lah. Waktunya kan banyak. Apa cari muka Pak?